Apabila pada saat ini pemuda-pemudi saat ini tidak memiliki akhlak yang baik, rusak moralnya, maka hancurlah sebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'alamal Qur'an, khalaqal insan, 'alamal bayan, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perubahan waktu dan perkembangan zaman pada saat ini tidak dapat kita hindari, melainkan keniscayaan yang sudah menjadi sunatullah yang harus kita jalani. Begitu juga dengan perubahan generasi ke generasi berikutnya. Tak lain ibaratkan seperti air yang mengalir, seperti itulah kehidupan manusia di muka bumi ini. Begitu juga dengan masa depan agama. Dilihat dari segi pemuda-pemuda saat ini, apakah agama itu jaya atau akan binasa? Apabila terdapat pemuda-pemudi saat ini yang memiliki intelektual tinggi dan diiringi dengan akhlakul karimah dan menerapkan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, memahami Al-Quran, maka jayalah agama tersebut. Tetapi apabila pemuda-pemudi saat ini tidak memiliki akhlakul karimah, tidak mengerjakan sunnah-sunnatullah, maka hancurlah agama tersebut. Begitu juga dengan sebuah bangsa. Apabila pemuda-pemudi saat ini memiliki intelektual tinggi dan diiringi akhlak yang baik dan memikirkan masa depannya, maka majulah sebuah bangsa tersebut. Maka sebaliknya, apabila pada saat ini pemuda-pemudi saat ini tidak memiliki akhlak yang baik, rusak moralnya, maka hancurlah sebuah negara tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada para pemuda. Apa kata Rasulullah SAW? Antum subanun yaumi rijalun qad. Apa kata Rasulullah? Wahai pemuda, engkau adalah pemimpin untuk hari esoknya. Seperti itu Rasulullah mengatakan kepada para pemuda. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, dimanapun kita, pasti kita tentu menginginkan generasi Qur'ani. Tetapi mari kita lihat kembali bagaimana kekhawatiran kita pada saat ini melihat kondisi pemuda-pemuda saat ini jauh dari kemerosotan akhlakul karimah. Bagaimana demikian? Karena perkembangan zaman dan perkembangan teknologi membuat pemuda-pemudi saat ini lalai. Bagaimana tidak? Mereka lebih banyak memegang handphone daripada membaca Al-Quran. Mereka lebih banyak berselancar di dunia maya daripada memahami isi Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tugas besar kita. Bagaimana kita menciptakan generasi Qur'ani saat ini. Siapapun kita, mau kita alim ulama, guru, orang tua, masyarakat. Ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka dari itu, adanya sebuah lembaga-lembaga pondok pesantren, SDIT, rumah tahfiz, masjid dan musola menjadikan dan menciptakan generasi Qur'ani pada saat ini. Inilah potret bagaimana kondisi pemuda-pemuda kita saat ini. Maka dari itu, kita janganlah berpikir untuk pesimis dan tidak melakukan apa-apa. Maka jadikanlah ini acuan kepada diri kita untuk menciptakan generasi-generasi Qur'ani. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Kahfi menceritakan tentang dambaan pemuda-pemuda Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nuqassu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Merekalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi apa yang kita dapat simpulkan dari ayat ini? Yaitu pemuda-pemuda Al-Kahfi rela meninggalkan keluarga mereka, rela meninggalkan tempat tinggal mereka untuk menjaga ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah yang harus kita harapkan pemuda-pemuda saat ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Kutinggalkan dua perkara bagimu, maka peganglah dua perkara itu, engkau akan dijauhi oleh kesesatan." Apa dua perkara itu? Yaitu Al-Quran dan hadis. Maka
para pemuda-pemudi kita sebaiknya menerapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah yang menjadi dambaan Al-Quran? Bagaimanakah ciri-cirinya? Yang pertama, memiliki akhlak yang baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat menjalankan ibadahnya, taat menjalankan perintahnya, taat menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, memiliki fisik yang kuat untuk membela agama tersebut. Yang ketiga, memiliki intelektual tinggi yang diiringi oleh akhlakul karimah. Yang keempat, menjadikan pribadi mandiri dan tidak bergantungan kepada orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap mendapatkan generasi Qur'ani yang akan lebih baik lagi untuk masa yang akan mendatang. Baiklah, inilah ceramah singkat saya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.